Ya, sahabat Charlie dimanapun berada, dalam episode kali ini saya ingin membahas sedikit kutipan-kutipan daripada buku karya Gus Aziz Jazuli dan Kiai Haji Nur Ihya yang berjudul Membongkar Khurafat Habib Ba'alawi. Dan kita akan membahas bagaimana sebuah perumpamaan dulu yang akan kita bahas untuk kita bagaimana untuk berlatih cara berpikir. Nah, saya ingin perumpamaan sebuah kapal Titanic yang tenggelam tahun berapa ya? 1912 kalau nggak salah. Kalau logikanya kita ikutkan kepada isi kitab yang akan saya bacakan ke teman-teman, itu tidak akan ada berita tenggelam atau karam jika ada seorang Habib dari Ba'alawi. Dan karena logika yang digunakan dalam kisah Titanic ini sebagai perumpamaan identik dengan logika yang terdapat dalam sejumlah narasi karomah dalam kitab Ba'alawi. Nah, salah satunya yang akan kita bedah pada episode kali ini. Sebelum kita bedah, saya ingin menggunakan prinsip akademik yang akan kita gunakan dalam menelaah isi kutipan ataupun makna di dalam kitab Ba'alawi. Yang pertama adalah kita bicara tentang textual analysis, membaca teks apa adanya. Karena di sini saya otoritasnya hanya membaca saja, berarti membaca apa adanya yang ada dalam kitab Ba'alawi. Otoritas untuk mengkaji, mendalami, menyamakan sumber-sumber primer ya, atau mengkomparasi dengan sumber-sumber yang lain, yaitu otoritasnya kepada siapa yang bisa mengkajinya. Di sini adalah Gus Aziz Jazuli dan Kiai Haji Nur Ihya. Jadi kapasitas saya hanya textual analysis. Yang kedua, logical consistency. Apakah klaim tersebut itu koheren atau tidak? Kemudian scientific compatibility. Apakah klaim tersebut bertentangan dengan hukum alam atau tidak? Apakah relevan dengan apa yang terjadi dalam hukum fisika atau tidak? Nah, kemudian theological boundaries ya. Apakah sesuai dengan akidah sunnah wal jamaah? Dan yang terakhir adalah sociology of religion, dampak sosial pada narasi yang disampaikan di dalam kitab itu. Nah, di dalam buku Membongkar Ajaran Khurafat Habib Ba'alawi ya, yang yang tentunya sudah dibuat oleh Gus Aziz Jazuli, kita akan membuka kitabnya pada halaman bentar. Oke, kita akan membuka dalam bab isinya adalah bab khurafat untuk mengkultuskan tokoh habaib ya. Itu pada poin ke-43 halaman 480 ya, kita buka. Di dalam kitab Syarah Al-Aniyah, betul ya, karya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi disebutkan, pernah suatu ketika sebuah kapal robek di Laut India. Maka sang Syekh Habib Muhammad Maula Dawileh, dalam hal ini Habib yang dimaksud adalah Habib Muhammad Maula Dawileh, itu datuknya Habib Rizik ya, menambalnya dengan pakaiannya. Padahal beliau sedang berada di kota Asyihir. Itu jaraknya ribuan kilometer ya, sampai ke Laut India. Lalu beliau memeras bajunya dan air keluar darinya seolah-olah bajunya berada di laut tersebut.
luar biasa ini ya. Nah, keterangan yang disampaikan oleh Gus Aziz dan Kiai Haji Nur Ihya klaim bahwa seorang wali dapat menambal kapal dari jarak jauh dengan bajunya adalah tidak masuk akal secara ilmiah dan tidak sah secara syar'i. Narasi semacam ini berpotensi menyesatkan, menciptakan penghultusan, dan merusak pemahaman umat tentang karomah. Karomah yang sejati tidak bertentangan dengan akidah, syariat, dan akal sehat. Kemudian, umat Islam harus berhati-hati dalam menerima kisah-kisah luar biasa dan menyaringnya dengan ilmu dan dalil. Secara logika dan ilmu fisika, tidak mungkin seseorang yang berada di daratan Asyir dapat menambal kapal yang robek di laut lepas hanya dengan baju yang tidak berada di lokasi kejadian. Air keluar dari baju yang tidak pernah menyentuh laut adalah klaim yang bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan dasar ya. Jadi ini ada di kitab Syarah Al-Aniyah Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi ya. Disebutkan Habib Muhammad Maulodawileh itu menambal kapal yang bocor yang mau tenggelam di Laut India yang lokasinya berjarak ribuan kilo dari tempat Habib Muhammad Maulodawileh. Nah, buku ini ada di halaman 480. Buku ini berjudul Membongkar Ajaran Khurafat Habib Ba'alawi. Nah, saya ingin membahas terkait di konteks ya, tekstual. Kita bicara teks, saya membaca apa adanya. Nah, kita akan membahas terkait tentang analisis logika dan sains. Nah, prinsip dasar logikanya, sebuah klaim harus memenuhi minimal satu. Ya. Yang pertama adalah dapat diuji, atau minimal tidak bertentangan secara inheren dengan sebuah realitas. Kalau salah satunya memenuhi syarat, maka prinsip dasar logikanya itu sesuai. Nah, di sini kita bicara masalah logika utama. Yang pertama adalah masalah lokasi. Bagaimana objek sebuah baju, katakanlah ya, baju yang dipakai oleh Habib Muhammad Maulodawileh berada di Laut India dan kemudian dapat berinteraksi secara fisik, ya, dapat menutup suatu robekan kapal, ya, yang kapalnya besar hanya dengan sebuah baju. Nah, pada objek kapalnya itu ada di lokasi Laut India, tanpa perpindahan secara fisik, kemudian medium, atau waktu tempuh, yang dimana waktu tempuhnya itu adalah ribuan kilometer, pasti butuh waktu berjam-jam di zaman itu. Dan ini melanggar prinsip sebab akibat. Kemudian yang kedua, masalah fisika air. Kalau air keluar dari baju yang tidak pernah menyentuh laut ataupun tidak pernah menyentuh air apapun, bagaimana logika bisa berjalan ketika tidak pernah tersentuh dan tiba-tiba keluar air? Ini bertentangan dengan hukum konservasi massa. Kemudian prinsip kontak fisik, karena tidak ada tersentuh air pun ketika baju itu dipakai. Kemudian mekanisme perpindahan fluida. Nah, ini yang menjadi sebuah logika kita dalam memahami masalah fisika air. Nah, kalau kita umpamakan dengan kapal Titanic yang tenggelam tahun 1912 ya, kalau logika ini sah yang tadi yang saya sampaikan, maka Titanic tidak akan pernah tenggelam. Tidak ada perlu evakuasi, tidak perlu namanya sekoci, cukup kehadiran spiritual jarak jauh. Dan ini bukan suatu mukjizat. Ini adalah pembatalan hukum alam total. Jadi kalau ketika 1912 itu ada Habib Muhammad Maulodawileh, Titanic itu tidak akan pernah tenggelam.
Nah, kemudian bagaimana kita bicara terkait tentang analisis sebuah teologis. Karomah dalam akidah Sunni, bagaimana seorang ulama as-sunnah wal jamaah itu sepakat bahwa karomah tidak menyalahi sebuah syariat apapun. Karomah tidak membatalkan hukum alam secara mutlak. Karomah tidak menciptakan klaim infalibilitas seorang wali. Nah, setiap karomah yang bertentangan dengan syariat, maka itu disebut dengan istidlal. Itu jelas. Ya. Nah, masalah akidah dalam buku atau tulisan pada kitab yang saya kutip tadi, ya. Yang pertama adalah sudah bermasalah secara akidah. Kenapa? Karomah menjadi sebuah kekuatan absolut. Ya, kemudian wali seolah-olah memiliki kontrol kosmik. Mujizat Nabi terdegradasi. Kemudian rasionalitas umat dimatikan. Ini jelas bukan tasawuf. Ini gulu, ya. Berlebihan. Ini yang tidak boleh dan ini melanggar syariat dan ini bukan akidah as-sunnah wal jamaah. Nah, kemudian dalam sosiologi agama, dampak sosial narasi ini yang memang ada dalam buku Ba'alawi ini yang sering juga dikutip oleh beberapa habaib juga dalam melihat sebuah referensi sumber. Yang pertama adalah pembentukan kultus. Ya. Wali tidak boleh dikritik. Tulisan yang tertera di dalam kitab ini itu dianggap suci. Nah, kemudian bagaimana tentang suspensi akal? Umat diajarkan beriman tanpa sebuah nalar. Ini yang tidak boleh dibiarkan di masyarakat. Kritik dianggap kurang adab. Jadi seolah-olah kalau kita bicara mau mengkritik habaib, mengkritik ajarannya habaib, itu disebut kurang adab. Nah, kemudian bagaimana legitimasi otoritas keturunan? Jelas, itu bukan ilmu. Itu bukan amal. Tapi klaim karomah turun-temurun, ya, sehingga kita bisa menyebutnya hal itulah khurafat. Inilah yang di dalam kajian modern lah ya, kita bicara kajian modern disebut religious authority construction. Jadi dalam kaidah-kaidah yang tadi saya sampaikan, secara akal sehat itu sulit diterima. Karena iman tanpa akal, agama tidak mengajarkan iman tanpa akal. Akal itu harus sempurna dulu, teman-teman. Dalam kajian filsafat, sempurnanya akal itu adalah untuk mempelajari sempurnanya agama. Jadi akalnya dulu sempurna, ya, baru agamanya untuk menyempurnakan agama. Kalau mau belajar agama ya sempurnakan dulu akalnya. Jangan kebalik, jangan kita belajar agama, kita beriman tanpa sebuah akal. Ya. Nah, intinya apa yang saya sampaikan ini di dalam buku ini sangat bermanfaat buat kita semuanya, teman-teman semuanya wajib punya buku ini. Nah, narasi ini tidak memenuhi standar ilmiah. Apa yang ada di dalam buku ini sebanyak 455 poin khurafat tidak memenuhi standar ilmiah. Tidak bisa dibuktikan. Ya, sejarah periwayatan orangnya, Habibnya saja dipertanyakan. Bagaimana dengan narasi yang ada dalam kitab ini? Kemudian bertentangan dengan logika dasar, bermasalah dalam akidah Sunni, berbahaya secara sosiologis, kemudian mengarah pada agama figur, bukan agama wahyu. Ini jadi masalah. Kalau setiap kapal itu bisa ditambal,
dari jarak jauh. Maka Allah tidak lagi mendidik manusia dengan hukum alam, melainkan menyerahkan semesta pada figur manusia tertentu seperti Habib Ba'alawi. Nah, Islam bukan agama karomah tanpa batas. Islam adalah agama wahyu, akal, dan tanggung jawab moral. Jadi untuk itu, teman-teman, kalau mau memiliki buku ini, ya sangat mudah. Di deskripsi video ini sudah ada cara untuk memesannya. Dan teman-teman langsung menghubungi nomor WhatsApp yang ada di dalam deskripsi tersebut secara pre-order. Dan akan dikirim serentak pada tanggal 30 Januari 2026. Demikian dari saya. Terima kasih.